Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami datang di hadirat Tuhan karena kami rindu ingin berjumpa dengan Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan, kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku
Biarlah hari-hari ini Tuhan jangan pernah mengambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Tapi biarlah roh kami terus menyala-nyala di dalam makanan kami. Terima kasih. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dengan iman percaya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Saya persilahkan pada hambanya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kasih setia Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat berkat Tuhan, terima kasih buat nafas yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Itu semua karena anugerah, semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena
Tuhan baik, semua karena Tuhan dahsyat. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar sedikit dari sebagian firman-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan firman-Mu untuk membuat kami semakin hari, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dari awal sampai pada selesainya. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau yang mengambil alih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap diberkati firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua berada dalam anugerah Tuhan. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema bulan ini dan terasa kita sudah memasuki bulan Mei, minggu yang pertama. Saya percaya kalau bulan-bulan kemarin kita boleh melaluinya, kita boleh bertahan dalam kesesakan mungkin, dalam kekurangan ekonomi mungkin, dalam hal sakit penyakit mungkin, dalam tekanan keluarga, dalam tekanan masalah pekerjaan, dalam masalah usaha, dalam masalah karir yang ada. Kalau saudara boleh melaluinya di bulan-bulan yang kemarin, saya percaya di bulan Mei ini saudara juga akan melaluinya bersama dengan Yesus. Maka dari itu, kalau bulan-bulan kemarin saudara sabar untuk menanti berkat-berkat Tuhan, kalau bulan-bulan kemarin saudara sabar menanti mukjizat Tuhan, kalau bulan kemarin saudara sabar untuk menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada, kalau saudara kemarin saudara sabar menghadapi anak-anak yang mungkin saat hari-hari ini anak-anak sering kali mengalami yang namanya depresi karena belajar online. Saya percaya bulan Mei ini saudara juga akan mengalami kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bulan Mei ini adalah bulan yang sungguh luar biasa, di mana di dalam bulan Mei ini juga adalah ada hari kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 13 dan juga Hari Raya Idul Fitri, saudara-saudara kita yang merayakannya. Itu sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Mei ini adalah dengan tema LOB Ministry mengambil tema dalam satu bulan, sabar itu penting. Katakan bersama-sama, sabar itu penting. Haleluya. Saya percaya bahwa dalam kehidupan saudara dan saya, senantiasa kita diberhadapkan dengan sikap. Apakah kita mengambil sikap yang sabar, menjadi orang yang sabar? Apakah kita mengambil sikap yang menjadi orang yang suka amarah? Nah, Bapak Ibu Saudara, sepenting apakah sabar itu dalam kehidupan saudara dan saya yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya maupun sebagai orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sepenting apakah sabar itu dalam kehidupan saudara harus ada, kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai istri. Sepenting apakah sabar itu? Terpenting dalam kehidupan kita justru bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki yang namanya sabar. Katakan bersama-sama sabar. Nah, memang tidak mudah untuk kita menjadi orang yang sabar. Maka dari itu ada satu teman atau ada satu rekan atau satu sahabat, dia bertanya kepada saya, "Pak, saya ini berdoa minta kesabaran daripada Tuhan. Kok yang Tuhan berikan bukan kesabaran, tetapi masalah datang dari istri, masalah datang dari anak-anak, masalah datang dari usaha pekerjaan saya, dari bisnis saya. Kok bukan kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya? Padahal saya minta doa kesabaran ada dalam hidup saya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa kata sabar itu berarti ada kata lawannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita minta doa untuk mendapatkan kesabaran daripada Tuhan, berarti bahwa ujian Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk menguji bagaimana kadar kesabaran kita saat itu. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami yang namanya kekurangan ekonomi. Sampai di mana batas kesabaran kita? Ketika ada orang lain membuat kita amarah, ketika orang lain menjatuhkan kita, ketika orang lain
menganiaya kita atau mungkin membuli kita. Sampai di mana kesabaran kita? Itulah ujian kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepenting apakah sabar itu dalam kehidupan saudara? Saudara sebagai pegawai negeri, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara sebagai anak, saudara sebagai karyawan. Sepenting sampai di mana kesabaran itu harus ada dalam kehidupan kita. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara. Yang namanya sabar, apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus memiliki hidup sabar dalam kehidupan kita. Kita buka kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan berkata demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Kalau saudara dan saya kita berkata bahwa aku orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen dikatakan orang Kristen terkenal dengan kasih. Tapi kalau saudara dan saya tidak memiliki kesabaran, berarti saudara tidak memiliki kasih. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, 1 Korintus 13 ayat keempat, kasih itu sabar. Otomatis kalau saudara memiliki kasih, berarti saudara juga memiliki satu kesabaran yang luar biasa. Kalau kita senantiasa tidak memiliki kesabaran, sedikit-sedikit kita emosi, sedikit-sedikit kita amarah, sedikit-sedikit kita benci sama orang, sedikit-sedikit kita jengkel sama orang. Saya mau katakan, kasih saudara ada di mana? Kristus yang melambangkan kasih itu ada di mana? Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, terkenal yang namanya kasih. Tapi kalau di dalam kasih itu tidak ada sabar, perlu dipertanyakan iman kita kepada Kristus. Perlu ditanyakan Kristus yang ada dalam diri kita. Karena firman Tuhan sudah sangat jelas, kasih itu sabar. Dan di sini juga ayat yang ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar. Kalau saudara sudah mengklaim bahwa hidup saya adalah milik Kristus. Kalau saudara sudah mengklaim bahwa hidup saya, mati dan hidup saya adalah milik Kristus, maka secara otomatis bahwa hidup kita, hidup saudara harus yang namanya kita memiliki satu kesabaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kadang gak mudah untuk kita senantiasa sabar menghadapi kehidupan ini. Sampai kapan ya corona ini sampai selesai berakhir? Sampai kapan ya habis-habisnya corona ini berakhir, supaya kita bisa keluar, supaya kita bisa mudik lebaran, supaya kita bisa mudik tahun baru, supaya kita bisa mudik Natalan. Bapak Ibu Saudara, kadang di sini Tuhan uji. Sampai di mana batas kesabaran kita sebagai orang percaya yang terkenal dengan yang namanya kasih. Kalau sudah ada kasih, secara otomatis ada kesabaran. Kasih itu sabar. Kadang Tuhan izin hari-hari hanya makan kangkung saja. Hari-hari
hari-hari hanya makan ikan asin saja. Hari-hari hanya makan sayur bayam terus dan tidak pernah berganti. Saudara, saya pernah mengalaminya. Hari-hari makan pepaya tumis beberapa puluh tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Pernah 2 minggu makan itu hanya nasi putih dengan pepaya tumis. Bosan pepaya ditumis, dikuah. Bosan dikuah, dibikin pepaya tumis dikasih pedes. Tapi yang makan cuma hanya saya. Istri dan anak-anak gak bisa makan, saudara. Saudara, hampir 2 minggu kami pernah mengalami seperti itu. Pepaya habis, daun ubi. Hari-hari daun ubi, nasi putih dengan daun ubi. Sabar, sabar, sabar. Dan terus tetap sabar. Menanti janji Tuhan. Sabar itu penting dalam kehidupan saudara dan saya, kita sebagai orang percaya. Sabar untuk menanti berkat Tuhan. Sabar untuk menanti mujizat Tuhan. Dan tepat pada waktunya mujizat itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan punya waktu yang tepat dan waktu yang indah buat saudara dan saya. Sama yang seperti saya alami hari ini. Tuhan punya waktu. Beberapa puluh tahun Tuhan baru bisa pulihkan keadaan ekonomi kami. Bapak Ibu Saudara, sabar itu penting. Apalagi kita yang sudah status saudara dan saya, status yang sudah kita klaim bahwa diri kita adalah anak Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan. Maka harus sabar. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Dengan perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada tangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga terus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bersabar untuk terus tetap setia kepada Tuhan. Sabar dengan keadaan yang ada. Sabar dengan mungkin usaha bisnis kita yang biasa-biasa saja. Dibilang rame juga tidak, dibilang sepi juga tidak. Kadangkala ini pasti muncul dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat usaha orang lain berhasil, usaha orang lain rame konsumennya, pasti ada sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, timbul dalam kehidupan kita. Kapan ya usahaku sama seperti dia? Kadangkala mungkin ada orang lain mengatakan, ada orang lain menawarkan, kamu mau jualanmu laris? Kamu harus pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Saya mau katakan, sabar. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sama seperti seorang petani yang sabar menunggu hujan musimnya pada saat hari itu. Sehingga padinya mendapatkan hujan. Dan akhirnya selama beberapa bulan dia mendapatkan hasil yang ia tunggu. Kalau saudara sabar, maka saudara akan mendapatkan hasil. Di dalam 2 Petrus 3, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 2 Petrus 3, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kamu semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap,
dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dan nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status saudara dan saya adalah sebagai anak, sebagai ahli waris kerajaan surga. Ahli waris, apa yang ada di dalam diri Tuhan, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap saya. Kalau di dalam diri Tuhan Yesus ada satu kesabaran yang luar biasa, seharusnya kita sebagai ahli waris, kesabaran itu seharusnya turun juga ada dalam kehidupan kita. Karena sudah ada kasih Kristus yang sudah turun dalam kehidupan kita, kasih Kristus yang sudah turun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya lewat kematiannya di kayu salib, itulah kasih Kristus. Kasih itu adalah sabar. Saudara dalam Tuhan, mungkin banyak orang menganggapnya suatu kelalaian janji Tuhan. Tetapi Tuhan sabar terhadap Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia sabar terhadap kamu karena yang menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan sabar terhadap saudara dan saya. Kenapa sabar itu penting? Bukan hanya untuk saudara dan saya, tetapi sabar itu juga ada di dalam diri Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang kesabarannya seperti Tuhan. Coba firman Tuhan berkata, ia sabar terhadap kamu. Berapa kali kita jatuh di dalam dosa? Dalam satu hari, dalam satu minggu, dalam satu bulan, dalam satu tahun, hari-hari demi hari, kadang dalam satu hari beberapa kali kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu supaya, di sini firman Tuhan bahwa supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada firman Tuhan lain berkata, anggaplah suatu kesabaran yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita beroleh keselamatan semuanya. Kalau Tuhan belum datang yang kedua kalinya hari-hari ini, anggaplah itu suatu kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita beroleh selamat. Sabar itu penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Karena kalau dari kata firman Tuhan, asal dari kata sabar, itu karena ada kasih. Kasih itu sabar. Haleluya. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat yang ke-anya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sepenting inilah kata sabar itu harus ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena ketika kita memiliki satu kesabaran, berarti saudara dan saya, kita melebihi dari seorang pahlawan. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sabar, saya sebut saudara pahlawan. Kalau Bapak sebagai suami kepala rumah tangga, saudara sabar terhadap istri,
Saya mau berkata, saudara suami, saya sebut sebagai pahlawan. Kalau saudara sebagai istri, saudara sabar terhadap suami pulang malam, pulang pagi. Saudara sebagai istri sabar terhadap suami. Hari-hari ini pekerjaannya gak bagus karena COVID-19. Kalau saudara sabar, setiap hari makannya biasa-biasa saja. Saudara sebagai istri, saudara sabar. Saya mau katakan, saudara lebih dari seorang pahlawan. Kalau saudara sebagai anak-anak, saudara sabar terhadap orang tua. Saya mau katakan, saudara sebagai anak lebih daripada seorang pahlawan. Kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita sabar dengan jemaat yang ada, dengan umat Tuhan yang ada, dengan anak-anak Tuhan yang ada, saya mau katakan, saudara hamba Tuhan lebih dari seorang pahlawan. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus sabar. Kita sebagai orang tua, kita harus sabar. Saudara mungkin sebagai suami, kepala rumah tangga, sebagai pembisnis, sebagai pengusaha, pegawai negeri, sabar itu penting. Ketika saudara dan saya sabar, maka firman Tuhan berkata, kita lebih dari seorang pahlawan. Ibrani 6 ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Ibrani 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Kalau saudara gak sabar untuk menantikan bagian dari Allah, bagian janji firman Tuhan terhadap saudara. Kalau saudara gak sabar menanti janji firman Tuhan, maka janji firman Tuhan itu akan lewat begitu saja. Janji Tuhan itu akan diberikan kepada orang lain yang memiliki hidup yang sama. Beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kami pernah mengalami seperti itu. Diguncang kanan kiri, diguncang dari jemaat, diguncang dari ekonomi, diguncang dari keluarga. Keadaan yang tidak memungkinkan. Anak yang kalau saat hari ini dia harus bermain game atau mungkin dia harus makan yang enak. Pada waktu itu anak saya, dia hanya bermain tanah, hanya bermain motor-motoran, dari mobil-mobilan dari kulit jeruk. Dan pada saat itu makannya ya biasa-biasa saja. Kadang hanya minum air putih, mau minum teh aja gak ada. Oh ibu saudara, saya sabar terhadap janji Tuhan. Kurang lebih 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, Tuhan baru menepati janjinya bahwa hidup kita akan diberkati. Sabar itu penting. Kita sebagai hamba Tuhan, kita harus sabar. Kita sebagai kepala rumah tangga, kita harus sabar. Kita sebagai ibu rumah tangga, kita harus sabar. Kita sebagai pelayan, kita sebagai pengusaha, kita harus sabar. Dan tunggu waktunya Tuhan. Kalau saudara sabar, di balik kesabaran itu ada kasih. Dan di dalam kasih ada Kristus. Dan di dalam Kristus ada mujizat. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini renungan firman Tuhan. Saya percaya, biarlah apa yang saudara alami, ambil sikap untuk bersabar. Sekali lagi, ambil sikap untuk bersabar. Karena status saudara dan saya, status kita adalah status ahli waris. Kesabaran itu dimiliki Tuhan yang luar biasa. Sampai ia mati di kayu salib karena ia sabar. Supaya saudara dan saya tidak hidup di dalam kebinasaan,
memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya mahkota kehidupan diberikan kepada orang-orang yang sabar dalam kehidupannya. Karena di dalam kesabaran ada kasih. Dan di dalam kasih ada Kristus Tuhan yang memiliki segala-galanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa segala apa yang terjadi dalam hidup kami, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, Tuhan itu seizin-Mu Bapa. Maka dari itu kami minta kekuatan yang daripada Engkau. Biarlah Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk kami terus tetap bersabar. Sehingga ketika kami bersabar Tuhan, maka ada kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengasihi istri, kami mengasihi suami, kami mengasihi anak-anak, kami mengasihi jemaat Tuhan. Kami mengasihi hamba-hamba Tuhan, kami mengasihi rekan-rekan, kami mengasihi para konsumen, kami mengasihi para saudara-saudara kami, rekan-rekan kerja sekantor Tuhan. Kami mengasihi mereka. Biarlah kekuatan untuk kami bersabar itu ada dalam kehidupan kami. Berkati bangsa Indonesia, berkat Bapak Presiden, jajaran menteri yang ada, bahkan sampai ke bawahannya RT RW. Tuhan berikan mereka kesabaran untuk menghadapi perekonomian yang ada di Indonesia. Untuk menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kesabaran, kekuatan, ketabahan daripada Engkau Bapa. Tuhan memberkati vaksinasi yang ada di bangsa Indonesia. Tuhan berkati berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus dari Sabang sampai Merauke. Tuhan akan terrealisasi Tuhan dalam vaksinasi yang ada. Bapak berkati umat-Mu yang menyaksikan program ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kekurangan ekonomi Tuhan Engkau memberkati, yang tidak mendapatkan pekerjaan Tuhan Engkau berikan pekerjaan, bahkan Engkau berikan lahan usaha dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa saat hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ibadah hari ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang memuliakan Tuhan, bahkan ibadah yang berkati kami semua. Terima kasih. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya kita semua ditolong, diberkati Tuhan. Bersama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.